Halo guys, di video kali ini saya akan masak kepiting asam manis. Sebelumnya saya mau kasih kalian lihat hasilnya dulu nih. Nah, kira-kira nanti kayak gini nih hasilnya nih guys. Hal pertama yang perlu diperhatikan kalau kita mau masak kepiting adalah kalian harus beli kepiting yang masih hidup di pasar. Jadi jangan beli kepiting yang sudah mati, nanti kepitingnya nggak enak. Nah, gimana kita tahu dia kakinya kan gerak-gerak kalau masih hidup. Nah, setelah itu kita minta abangnya matiin kalau kita takut kena kecapit, atau kita matiin di rumah. Kalau kita matiin di pasar kita harus cepat-cepat pulang, jangan sampai berjam-jam lalu kita baru pulang. Nah, sampai di rumah kita sikat-sikat. Kebetulan ini kan sudah saya sikat sebelumnya waktu saya beli. Ini setelah saya keluarin dari freezer teman-teman. Jadi sampai rumah itu saya nyetok kepiting di freezer. Sewaktu-waktu saya mau makan saya bisa keluarin. Itu di sela-selanya disikat pakai sikat gigi juga boleh ya. Disikat sampai bersih karena suka ada lumpur-lumpurnya tuh. Sampai bersih. Nah, ini saya tinggal tahap keduanya aja. Setelah saya keluar dari freezer, saya sikat ulang sebagian yang belum bersih. Lalu saya mau keluarin dari cangkangnya nih. Cara keluarin dari cangkangnya begini nih teman-teman. Kalian coba perhatikan ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini keluar cangkangnya kan yang kerasnya itu. Nah, ini isi perutnya kita harus keluarin. Kalau saya sih dikeluarin, kalau kalian terserah. Karena kan kita suka makan yang ada pahit-pahitnya itu kan. Nah, itu berasal dari isi perut. Jadi sebaiknya dikeluarin, apalagi kalau yang ada alergi gitu kan. Ini baiknya jangan makan bagian yang ini. Nah, jadi biar bersih juga ya. Ini dibersihin semua, dikeluarin. Terus di dalamnya ini kan juga ada insangnya nih. Insangnya kita kan nggak makan juga. Ini kita buang juga nih teman-teman. Kita buang semuanya. Nah, dalamnya ini harus disikat lagi. Suka ada lumpur-lumpur nyelip lagi. Waktu kita beli awal sebelum freezer kan ini kan kita nggak bersihin. Saya nggak bersihin. Jadi ini saya bersihin. Sekarang ini disikat. Suka ada lumpur-lumpur gitu nyelip. Di sela-selanya juga masih ada item-itemnya. Nah, kayak gitu. Lalu nanti bagian-bagian yang yang di tengah itu nanti dibelah. Bagian yang di tengah itu nanti dibelah dua teman-teman langsung. Nah, itu kan ada pembatasnya tuh. Nah, ini langsung dibelah dua. Kayak biasa kan kita makan kepiting kan langsung. Nah, kayak gini tuh ya kan. Nah, ini kita belah sebelum kita masak, sebelum kita rebus, waktu kita cuci. Jadi langsung dibersihin di sini. Gitu ya teman-teman ya, udah tahu ya cara nyucinya sama cara bersihin kepitingnya ya. Ini udah bersih kan tuh, udah disikat semua. Nah, sebelumnya saya rebus, saya ini keprek dulu supaya nanti makannya gampang. Nih, saya hancurin di sini itu supaya dagingnya juga ngeresep bumbu sih sebenarnya, selain makannya lebih gampang. Nih bumbunya ini saya pakai bumbu ini teman-teman. Bawang merahnya agak banyak sekitar 12, bawang putih sekitar 8, ada daun salam 1, serai, kemiri 3, jahe sekitar 1 jempol ya, 2 ruas gitu. Terus ada, nah ini kepitingnya nih yang tadi udah dicuci ya. Nah, ini dia. Ada saya pakai bombay 1, terus gula pasir, saus tomat kira-kira 5 sendok makan. Kalau kalian mau lebih asam baiknya tambah air asam jawa. Itu lebih maknyus lagi teman-teman. Lebih enak lagi kalau tambah air asam jawa ya. Nanti gula sesuai selera. Saya sini pakai kurang lebih 1 sendok makan. Gitu, jangan lupa pakai air asam jawa. Nah, ini bumbu halusnya semua tadi di blender. Saya blender, boleh pakai minyak, boleh pakai air. Cuman kalau udah pakai minyak jangan banyak-banyak. Nanti tumisnya soalnya pakai minyak juga. Nah, ini kepitingnya sambil ngeblender tadi saya ngerebus kepiting. Kepiting ngerebusnya jangan lama-lama, cukup 5 menit aja. Soalnya kalau kematangan dagingnya juga nanti nggak enak. Ini 5 menit ini udah saya angkat setelah air mendidih ya teman-teman ya, kurang lebih lah ya, tapi kalau bisa sih jangan lebih. Oke, nah ini kita tumis bumbu yang tadi di blender, ditumis sampai harum.
sekalian serai sama daun salamnya. Lalu setengah mateng kita masukin bawang bombaynya. Oh ya, tadi bombaynya saya potong kecil-kecil ya teman-teman ya. Bombaynya saya iris kecil-kecil, kotak-kotak kecil, saya masukin di sini. Ditumis sampai harum. Lalu nanti setelah bombay masuk, kita masukin bumbu. Oh ya, bumbunya itu saya pakai saus tiram kira-kira 1 sendok makan, lalu garam, lada, gula, kaldu jamur itu secukupnya. Saya tambahin kecap manis sedikit kira-kira 1,5 sampai 1 sendok makan. Ini saus tomatnya juga dimasukin. Tambah air asam jawa, kalau kalian lebih enak sebenarnya tambah air asam jawa. Nanti di next kalau saya ada bikin lagi saya pakai air asam jawa. Nah ini saya kebetulan nggak pakein, tapi udah cukup enak juga sih, cuma kurang asam aja. Kalau pakai lebih enak. Nah ini saya tambahin kecap, ini biar rata dulu bumbunya, diaduk. Lalu ini gulanya baru saya masukin. Nanti langsung masukin kepitingnya. Kepiting nanti kan diaduk sampai bumbunya rata. Terus itu masukin airnya, tambah air diungkep sebentar, jangan lama-lama teman-teman. Kalau kelamaan nanti kepitingnya lodo, nggak enak ya, karena kan tadi udah kita rebus, jadi jangan lama-lama ya. Kira-kira bumbunya udah meresap, udah deh langsung kita angkat dan siap disantap gitu teman-teman. Gampang ya ternyata. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh masuk di kolom komentar. Nah sambil masak kepitingnya, saya mau tanya, ayo siapa yang belum subscribe? Yang belum subscribe ayo cepetan pencet tombol subscribe-nya ya. Nah terus tekan tombol lonceng yang ada untuk all notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video saya berikutnya loh. Oh iya, ini saya belum tadi kasih tau ada daun bawang ya, lupa. Ini saya pakai daun bawang. Ini saya taruh terakhir sesaat sebelum diangkat. Karena kita semua di sini suka sama yang namanya bawang-bawangan termasuk daunnya. Gitu. Ini sih boleh iya boleh enggak. Nah, ini udah siap diangkat nih teman-teman nih. Siap disantap. Oke, teman-teman, video saya kali ini gimana, bermanfaat ya? Kalau gitu jangan sampai ketinggalan video saya berikutnya. Siapa tahu video saya berikutnya juga berguna loh buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe dan share-nya ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you yang udah nonton videonya. Kepitingnya sudah mau disantap dulu ya. Nah, ini dia. Mamma mia, lezatos. Oke, see you di video berikutnya guys. Thank you.